Halo parents, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Parents, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hustle culture. Nah, mungkin sebagian orang pernah mendengar istilah hustle culture ini. Kita akan membahas bersama-sama apa itu hustle culture. Hustle culture merupakan cara hidup di mana seseorang merasa perlu untuk terus bekerja keras dan beristirahat hanya sebentar sehingga mereka dapat menganggap dirinya sukses. Orang-orang ini disebut dengan workaholic. Fenomena ini membuat seseorang percaya bahwa aspek terpenting dalam hidup adalah mencapai tujuan karir dengan bekerja keras secara terus-menerus. Lalu mungkin akan bertanya kapan terjadinya masa atau fase ini? Seringkali hal ini mengacu pada orang dewasa dan sudah bekerja. Namun rupanya budaya ini juga menghinggapi para siswa, mahasiswa, dan juga pekerja itu sendiri. Nah, pada siswa, budaya ini bisa ditandai dengan aktifnya mengikuti bimbingan les di berbagai tempat. Belum lagi apabila anak juga bergabung dengan beberapa organisasi di sekolahnya. Dan pada mahasiswa dilakukan dengan mengikuti berbagai ekstrakurikuler dan juga himpunan mahasiswa yang ada di kampus. Apa penyebab dari hustle culture ini? Munculnya toxic positivity dari sekitar. Hal ini didefinisikan sebagai keinginan untuk mempertahankan asumsi positif bahkan dalam situasi stres. Anggapan ini seringkali datang dari hati atau perkataan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita sudah merasa lelah dengan pekerjaan yang menumpuk, bukannya beristirahat, tetapi mereka justru mengatakan hal-hal seperti, jangan gampang menyerah, capek itu pasti, namanya juga kerja. Hal ini cukup berpengaruh pada terjadinya hustle culture. Hal ini juga menyebabkan seseorang dipaksa untuk menjadi kuat dan selalu bersemangat meski mereka sedang dalam keadaan yang sangat lelah. Lalu teknologi yang semakin canggih, contohnya smartphone saat ini, tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi tetapi juga untuk bekerja. Kita dapat dengan mudah mengirim, membalas email, membuat presentasi video, ataupun kita juga dapat melakukan hal-hal lain melalui smartphone kita. Tanpa disadari, rangkaian kemudahan ini dapat membuat seseorang terus bekerja. Kemudahan dalam bekerja inilah yang mendorong untuk bekerja sepanjang waktu terlepas dari kesehatan kita. Dan yang terakhir ada pengaruh konstruksi sosial. Tidak dapat disangkal bahwa masih banyak orang yang percaya kriteria sukses dalam hidup adalah posisi yang tinggi dalam bekerja, memiliki banyak uang, dan semakin cepat dan tinggi karir seseorang maka semakin tertata kehidupannya. Nah, akibat dari konstruksi itulah fenomena hustle culture ini muncul di antara kita. Karena mereka menginginkan sebuah pengakuan, padahal tingkat kesuksesan seseorang itu berbeda-beda, bukan? Lalu apa sih dampak dari budaya ini? Yang pertama ada burnout, yaitu merasa lelah berkepanjangan karena stres kerja yang berat dan mempengaruhi kesehatan mental dan juga fisik kita. Selanjutnya hilangnya waktu bersama keluarga. Karena sibuk bekerja, individu melupakan waktu untuk berkumpul bersama keluarganya. Dan yang terakhir, sulit menikmati hidup. Memiliki kecenderungan mengumpulkan uang namun menunda pekerjaan yang lain. Hal ini membuat kita tidak menikmati hidup karena kita hanya fokus pada hal pekerjaan. Nah, cara untuk menghindari budaya ini yaitu kita harus mempunyai prinsip bekerja untuk hidup. Ubah pola pikir kita bahwa kita ini bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja ya. Selanjutnya kita harus percaya diri, yaitu dengan tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadikan orang lain role model untuk penyemangat saja, bukan sebagai pembanding untuk diri kita. Dan yang terakhir, waktu untuk bersantai. Alokasikan waktu untuk bekerja dan juga waktu untuk bersantai ini seimbang ya. Nah, parents, itulah tadi pembahasan mengenai hustle culture bagi kehidupan kita. Menyelesaikan pekerjaan dengan cepat memang baik, namun jangan lupa memperhatikan waktu istirahat ya parents. Sampai jumpa, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Yuti Daycare untuk mendapatkan informasi parenting lainnya. Stay tune parents!